Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas yaitu cara menyatakan fungsi dua buah himpunan. Langsung saja kita bahas materinya. Baiklah, langsung saja. Apa itu fungsi? Fungsi adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Artinya anggota himpunan A tidak boleh lebih dari satu pasangan. Itu syaratnya, kalau lebih berarti dia bukan fungsi tetapi relasi. Kemudian contoh dari fungsi itu adalah tanggal lahir. Kenapa tanggal lahir termasuk fungsi? Karena tanggal lahir seseorang tidak mungkin lebih dari satu. Kalau dia lahir tanggal 18, ya berarti tanggal 18. Tidak mungkin dia lahir juga tanggal 28 ya. Kemudian ukuran sepatu juga sama. Walaupun ukuran sepatu seorang itu dari kecil sampai besar itu berbeda-beda, tetapi pada suatu waktu, yaitu misalnya umur 17 atau pada hari ini, itu pasti ukuran sepatunya tidak akan langsung berubah. Misalnya dari 27 langsung 35, nggak mungkin ya. Jadi ukuran sepatunya cuma satu ukuran. Kemudian nama ibu kandung, ya nggak mungkin ada dua wanita yang mengandung kita, cukup satu saja ibu kita yang melahirkan kita, cuma satu. Kemudian kuadrat dari, ya nggak mungkin juga dia lebih dari satu, karena yang menghasilkan kuadrat atau bilangan itu perkaliannya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian akar pangkat 2 dari dan lain-lain, silakan kalian cari. Nah, contohnya di sini adalah saya kasih contoh yaitu tanggal lahir seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada himpunan A, nama-nama orang yaitu Aji, ada Budi, ada Ina. Kemudian kita pasangkan dengan anggota himpunan B yaitu 3, 14 dan 15. Di sini dikatakan bahwa Aji itu tanggal lahirnya tanggal 3, Budi tanggal lahirnya tanggal 15, Ina tanggal lahirnya adalah 14. Jadi nggak mungkin Aji juga lahir tanggal 14 atau 15. Jadi dia cukup satu-satu. Jadi fungsi itu adalah anggota himpunan A atau domainnya atau daerah asalnya tidak memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh juga kurang. Cukup satu saja. Kalau dia tidak memiliki pasangan, maka dia bukan fungsi, tetapi masih tetap relasi. Kemudian kita mencari perbedaan, apa itu perbedaan dari relasi dan fungsi. Sudah saya kasih tugas kemarin ya. Nah, di sini ada diagram panah. Sebelah kanan saya juga ada diagram panah. Sekarang kita lihat di sini. Untuk himpunan pasangan berurutan dari diagram panah sebelah kiri kalian, itu ada himpunan A ke himpunan B. Anggota himpunan A-nya ada 4, A, B, C, D, dan himpunan B itu 3, 14, 15. Di sini A dipasangkan dengan 3, jadi HPB-nya A, 3, B ke 15, B, 15, C, 14 karena C dipanahkan ke 14 dan D ke 15. Nah, kalau kita lihat di sini kok ada yang sama ke 15. Misalnya tanggal lahir seorang itu sama, itu biasa saja, tetapi kalau tanggal lahir orang itu berbeda-beda tidak mungkin. Berarti ini termasuk fungsi. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Ini ada himpunan A juga dan himpunan B. Himpunan A-nya sama, A, B, C, D, dan himpunan B-nya adalah 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat di sini, A dipasangkan dengan 1 jadi A, 1, B dipasangkan dengan 2, kemudian B dipasangkan dengan 3 lagi, C pasangkan dengan 4, dan D pasangkan dengan 3. Di sini ada anggota himpunan A yaitu B memiliki 2 pasangan. Jadi ini bukan fungsi tetapi relasi.
Bisa kalian lihat di HPB itu 2 kali B,2 dan B,3. Jadi untuk membedakan mana relasi, mana fungsi, kalian lihat yaitu HPB-nya. Kalau ada yang terulang pada awal tempatnya itu X, Y, X-nya terulang atau berulang, maka itu termasuk relasi. Contohnya itu adalah B,2, B,3. Beda halnya dengan yang ini tadi, yaitu B,15 dan D,15. Yang berulang adalah anggota himpunan B. Yang penting bukan daerah asalnya ya. Tidak ada yang terulang di sini A, B, C dan D. Maka ini termasuk fungsi dan ini termasuk relasi. Jadi bedanya adalah kalau relasi dia tidak memiliki aturan khusus, boleh memiliki lebih dari satu pasangan atau tidak memiliki pasangan anggota himpunannya. Nah, kalau untuk fungsi, daerah asalnya itu harus memiliki pasangan, tapi hanya tepat satu pasangan saja. Kemudian kita kenal itu domain, kodomain, dan rank fungsi. Apa itu ketiga ini kita bahas ya. Di sini ada diagram panah kembali, ada anggota himpunan A ke himpunan B. Anggota A yaitu ada 4, A, B, C, D, dan anggota himpunan B ada 5, 1 sampai 5. A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 2, C dipasangkan dengan 4, D dipasangkan dengan 3. Ini termasuk apa? Fungsi atau relasi? 1, 2, 3. Oke. Ini adalah fungsi. Kenapa? Karena anggota himpunan A memiliki satu pasangan saja. Tapi mungkin kalian berpikir kenapa 5 ini tidak memiliki pasangan termasuk fungsi. Karena 5 ini anggota himpunan B bukan daerah asal, tetapi dia daerah lawan atau kodomain. Jadi yang menjadi syarat dikatakan fungsi itu adalah bahwa setiap anggota dari domain atau daerah asal itu himpunan A itu selalu memiliki pasangan tepat satu, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang ya, seperti itu. Apa itu domain? Domain dinotasikan dengan DF, D-nya huruf besar, F-nya agak turunkan sedikit ya. Kemudian domain itu adalah daerah asal. Kalau dia A ke B berarti daerah asalnya A, kalau B ke A berarti daerah asalnya B. Tergantung dari kata-katanya. Kalau A ke B berarti daerah asalnya A, kalau B ke A berarti daerah asalnya B. Kemudian kita tentukan domain fungsi atau daerah asalnya adalah, karena A ke B maka domain fungsinya A, B, C, D, anggota himpunan A. Kemudian kodomain atau dinotasikan dengan K, F, K besar, F-nya kecil tapi turunkan sedikit, enggak sejajar ya. Kemudian apa itu kodomain? Daerah lawan. Daerah lawan adalah KF. Daerah lawan adalah anggota himpunan B yaitu 1 sampai 5. Kemudian apa yang dikatakan dengan rank fungsi? Rank fungsi itu adalah daerah hasil. Rank fungsi itu adalah daerah hasil. Atau disingkat dengan RF ya. Apa itu daerah hasil? Yaitu daerah lawan yang dipasangkan dengan daerah asal. Jadi daerah lawan ini ya semuanya 1 sampai 5, tapi tidak semuanya daerah lawan atau kodomain ini menjadi daerah hasil. Jadi yang menjadi daerah hasil itu adalah yang dipasangkan dengan anggota himpunan A atau daerah asal. Jadi cuman 1, 2, dan 3 serta 4. Selanjutnya saya rasa paham ini, kita lanjutkan lagi. Di sini ada soal. Ini yang menjadi pembahasan kita, tolong disimak ya. Diketahui himpunan P yaitu anggotanya ada 4, 0 sampai 3. Kemudian anggota himpunan Q ada 7, 0 sampai 6. Kemudian suatu fungsi dari P ke Q berarti domainnya adalah himpunan P dan Q adalah kodomain atau daerah lawan.
ditentukan dengan aturan X ke X tambah 1, dengan X adalah anggota himpunan P. Kenapa anggota himpunan P? Karena P adalah domain atau daerah asal. Dari mana menentukannya? Dari tulisan ini, P ke Q. Sekarang kita jawab. Yang dipertanyakan yang pertama adalah fungsi F dari P ke Q, kemudian domain, kodomain, dan rank fungsi, kemudian C himpunan pasangan berurutan dari fungsi, dan D gambarkan grafik fungsinya. Kita jawab yang A, yaitu fungsi F dari P ke Q dinotasikan dengan F memetakan X ke X tambah 1, atau bisa ditulis F dalam X sama dengan X tambah 1. Jadi setiap X kita ganti dengan domain dari fungsi, yaitu 0, 1, 2, 3, itu anggota himpunan P. Kemudian kita tentukan domain, kodomain, dan rank fungsi. Domain, karena domain ini bagaimana menentukan domainnya. Sekarang kita tentukan domain, kodomain, dan rank fungsi. Bagaimana caranya? Caranya kita lihat di sini ya, suatu fungsi dari P ke Q. Ingat saya bilang tadi, dari P ke Q, berarti P-nya adalah domain, Q-nya adalah kodomain. Jadi domain fungsinya adalah anggota himpunan P 0 sampai 3, dan kodomainnya adalah anggota himpunan Q, yaitu 0 sampai 6. Nah, sekarang rank fungsinya. Nah, untuk menentukan rank fungsi, kita akan menggantikan nilai X secara bergantian dengan anggota domain dari 0 sampai 3. Kalian perhatikan, kita tulis yaitu F dalam X sama dengan X tambah 1, dengan X anggotanya adalah 0 sampai 3. Kita tulis lagi F dalam kurung 0, jadi sudah kita ganti secara bergantian. Kita mulai dari angka 0, F dalam X ganti F dalam 0 sama dengan, maka X nya bukan X lagi, kita ganti dengan 0 juga. 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian F dalam 1, karena setelah dari 0 adalah 1, F1 sama dengan X ganti 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 1 yang ini tetap, karena dia tidak memiliki variabel X, jadi tidak diapa-apakan, cuman penambah saja. Kemudian F dalam kurung 2 sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. F dalam 3 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi cara mengerjakannya ini tidak seperti ini terus menerus ya. Jadi fungsinya selalu berubah, tidak X tambah 1 terus, bisa saja 2 kali X. Maka 2 kali X cukup 2 kali 0, berarti 0. 2 kali 1 berarti 2. 2 kali 2 berarti 4. 2 kali 3 berarti 6. Nah, kalau dia dikurang berarti tinggal dikurangkan saja. 2 kali 0 tadi dikurang 1. 2 kali 1 kurang 1 berapa? Ditulis seperti itu. Nah, sekarang kita sudah dapat rank fungsinya, yaitu yang dikatakan rank fungsi ini adalah ketika kita memasukkan anggota domain secara bergantian ke dalam fungsi sehingga kita menemukan adanya hasil, maka itulah dikatakan dengan rank fungsi. Jadi rank fungsinya adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk menentukan HPB bisa kita tentukan dengan hasil ini, yaitu kita pasangkan yaitu daerah asal 0 dengan hasilnya yaitu 1. Seperti ini, jadi 0,1, ya ini sama 1,2. Ya ini juga 2,3. Ini juga 3,4. Ya seperti itu. Nah, sekarang kita jawab yang C. Jadi jawaban yang C itu yang ini. Saya ulangi lagi ya. Jawaban yang C itu HPB atau himpunan pasang berurutan yang ini. Yaitu himpunan pasang berurutan anggotanya 0,1, 1,2, 2,3, 3,4. Hasil dari mana ini? Yang putih ini adalah daerah asal.
Sedangkan yang warna kuning ini adalah daerah hasil tadi. Kita pasangkan 0 menghasilkan 1, 1 menghasilkan 2, 2 menghasilkan 3, 3 menghasilkan 4 ketika kita masukkan ke rumus fungsi. Ingat, rumus fungsi selalu berubah sesuai dengan soal. Jadi tidak sama dengan seperti ini. Jadi seperti saya bilang, kalau 2 kali X berarti 2 kali 0. Tergantung dengan domainnya juga. Kalau dimulai dari 1 berarti 2 kali 1. Kalau X kuadrat berarti 1 kuadrat. Kemudian kita gambarkan grafik fungsi. Ini grafik fungsinya ya. Berdasarkan HPB yaitu 0,1 berarti 1 yang dihitamkan, 1,2, 2,3, 3,4. Kemudian yang membedakan dengan diagram kartesius, grafik fungsi ini kita harus panahkan. Hubungkan dengan panah dan kita tulis apa fungsi yang membentuk ini, yaitu f dalam x sama dengan x tambah 1. Bagaimana? Semoga ini bisa membantu kalian belajar di rumah dan bisa menjawab tugas dari saya. Kita ketemu lagi pelajaran berikutnya dengan materi yang sama, masih tentang fungsi. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.